Monggo to. Mas kali, oke. Cepat-cepat loh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buya, aku Salim. Saya wakilkan kepada Buya. Saya minta wakilkan kepada Buya untuk menikahkan anak saya. Salama Syarifah dengan Muhammad Yunus dengan mas kawin seperangkat alat sholat tunai. Saya terima pasrah wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa maulana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين بعد نعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا عباد الله ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu hadirin majelis akad nikah rahimakumullah. Sama-sama kita ketahui nikah ini adalah satu ibadah. Lah yang namanya ibadah itu akan makbul, diterima di sisi Allah kalau dalam ibadah tersebut ada niat yang benar, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, innamal a'malu bin niyat. Walaupun niat dalam nikah ini tidak termasuk rukun, tapi kata guru kami Pak Kiai Zainuddin Abdullah rahimahumullah, walaupun niat ini tidak termasuk dalam rukun nikah, tapi niat ini termasuk perkara yang sangat penting dalam pernikahan. Sebagaimana Allah SWT ceritakan niatnya seseorang di dalam Al-Quran dalam surat Ali Imran. إذ
قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا ila akhiril ayah. Dulu ada sepasang suami istri itu keluarganya Imron. Beliau punya istri waktu itu dalam keadaan lagi mengandung, lagi hamil. Istrinya ini bernama Hannah. Maka di tengah-tengah lagi mengandung si Hannah ini beliau berniat. Yang niatnya ini Allah ceritakan di dalam Al-Quran. Inni nazartu laka ma fi batni muharrarah. Ya Allah, saya bernazar. Nazar di sini kata ulama ahli tafsir maksudnya niat. Ya Allah, saya berniat ini bayi yang ada dalam kandungan saya ini saya niatkan muharrar. Muharrar itu kalau kata alim ulama terjemahnya, jadi si Hana ini berniat anak yang ada dalam kandungannya ini kelak nanti lahir dia niatkan semata-mata untuk agama, bebas dari kerja dunia. Si Hana ini kepengen nanti anaknya kalau lahir seperti suaminya Imron. Imron ini salah satu imam di Masjidil Aqsa zaman itu. Beliau ahli masjid. Bapak Ibu rahimakumullah, ini niat seorang ibu kelihatannya sederhana. Tapi manakala niat ini makbul di sisi Allah, maka di balik niat yang makbul di sisi Allah ini, Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan yang banyak sekali, bahkan nanti sampai ila yaumil qiyamah. Ringkas cerita Bapak Ibu rahimakumullah, si Hana ini melahirkan seorang bayi perempuan. Inni wada'tuha untha. Dan kita sama-sama ketahui yang namanya wanita itu tidak ada posisi di dalam masjid. Wanita tidak boleh jadi imam bagi laki-laki, wanita tidak boleh khotib, wanita tidak boleh azan, dan yang lainnya. Bapak Ibu rahimakumullah, walaupun ini lahir seorang bayi wanita, tapi barokah niat ibunya diterima oleh Allah, maka bayi wanita ini Allah jadikan tidak seperti bayi-bayi yang lain. Keberkahannya itu melebihi bayi-bayi laki-laki yang lain. Ringkas cerita, bayi ini dikasih nama Maryam, samaituha Maryam. Jadi ini cerita Maryam. Bapak Ibu rahimakumullah, barokah ibunya tadi muncullah kebaikan-kebaikan dalam diri Maryam ini. Dikatakan oleh para alim ulama, barokah niat ibunya makbul di sisi Allah, maka Allah SWT jadikan pertumbuhan Maryam ini begitu bagus sekali. Wa ambataha nabatan hasanah. Sehingga diriwayatkan satu hari umur Maryam ini seperti 1 bulan umur bayi yang lain. Pertumbuhannya begitu bagus. 1 bulan umur Maryam ini seperti 1 tahun umur bayi yang lain. Barokah datang sebab niat ibunya. Bapak Ibu rahimakumullah, datang masanya waktu mengaji si Maryam ini, maka orang-orang berebut ingin jadi gurunya Maryam. Bahkan orang tersoleh zaman itu pun berebut ingin jadi gurunya Maryam, yaitu Nabi Zakaria alaihi salam. Saking ramainya orang ingin jadi gurunya Maryam ini, akhirnya diadakan undian. Undiannya itu siapa saja yang ingin jadi gurunya Maryam ini, tulis namanya di kertas, ditempelkan di pena, kemudian pena ini dilemparkan ke sungai. Orang yang pantas jadi gurunya Maryam ini yaitu orang yang penahnya tidak kanyut, tidak tenggelam. Bapak Ibu rahimakumullah, ternyata hanya 1 pena saja yang tidak kanyut, tidak tenggelam, yaitu pena yang di situ ada nama Nabi Zakaria alaihi salam. Barokah niat ibu, Allah SWT datangkan seorang guru yang tersoleh zaman itu. Nah, beliau ini sudah tua, istrinya sudah diponis mandul, belum punya anak, tapi mendengar jawaban Maryam ini, Nabi Zakaria tambah semangat, tambah yakinnya,
sebagaimana Allah SWT kuasa memberikan makanan kepada Maryam tanpa asbab, tanpa usaha, begitu juga Allah kuasa memberikan anak kepada saya walaupun saya sudah tua, istri saya mandul. Maka Nabi Zakaria spontan beliau berdoa, hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ringkas cerita Bapak Ibu rahimakumullah, barokah jawaban Maryam ini Nabi Zakaria doa, akhirnya doa Nabi Zakaria dimakbulkan oleh Allah, dikasih seorang putra yang namanya Yahya alaihi salam. Bapak Ibu rahimakumullah, ini kisah niat di dalam Al-Quran. Maka tadi ini Salamah, Yunus, jadi walaupun niat ini tidak termasuk rukun dalam akad nikah ini, tapi perkara yang penting. Saya terngiang-ngiang betul nasihat guru saya Pak Kiai Zairon itu, kata beliau, niat orang iman itu satu saat, niat baik orang iman itu satu saat nanti Allah akan kabulkan. Ini beliau pernah cerita Pak. Jadi Pak Kiai Zairon ini ayahanda beliau Mbah Yai Mahmud. Mbah Yai Mahmud ini ayahnya itu Mbah Yai Sudik. Kalau saya tidak sempat ketemu Mbah Yai Sudik, saya sempat ketemunya Mbah Yai Mahmud, kurang lebih 2 tahun setengah. Itu Mbah Yai Mahmud ini sekitar tahun, Mbah Yai Sudik ini sekitar tahun-tahun 60-an, beliau ini naik haji. Itu pesantren Al-Fatah sudah ada. Beliau naik haji ketika di Madinah, di Masjid Nabawi itu beliau ini melihat banyak anak-anak kecil tuh ngapal Quran di pojok-pojokan masjid. Sementara waktu itu Al-Fatah belum ada program Hifzul Quran, Tahfizul Quran. Maka Mbah Yai Sodik ini melihat anak-anak lagi ngapal Quran di Masjid Nabawi itu, beliau berniat, oh iki nak ning buru enak ki apik iki. Maka Mbah Yai Sodik ini niat, oh ini saya pulang habis dari haji ini mau saya terapkan program Tahfizul Quran nanti di Al-Fatah. Bapak Ibu rahimakumullah, sampai Mbah Yai Sodik meninggal itu program tahfidz belum wujud. Sampai Mbah Yai Mahmud meninggal sekitar tahun 1996, program tahfidz pun baru ada sedikit. Jadi Mbah Yai Mahmud itu tidak hafiz Quran, turun ke anehnya Pak Kiai Zairon juga tidak hafiz Quran. Tapi barokah niatnya Mbah Yai Sodik itu ternyata Allah kabulkan selang berapa tahun. Ringkas cerita, sekarang ini keturunan cucu cicitnya Mbah Yai Sodik itu rata-rata hafizoh semua. Bahkan santri-santri di Al-Fatah Temburu itu ribuan jadi orang hafiz Quran. Maka kata Pak Kiai itu macam itu Pak, niat baiknya orang iman satu saat nanti Allah kabulkan. Satu lagi, jadi zaman Mbah Yai Sodik, zaman Mbah Yai Mahmud itu pondok itu masih di pusat. Saya sempat nemuin gabung jadi satu, cuma selang dinding aja. Itu Mbah Yai Mahmud beli tanah di pondok utara, itu di utara. Waktu itu masih sawah-sawah. Maka sama Pak Kiai Zairon, beliau ini setengah di komen, kurang lebih kata beliau, abah ini kok beli tanah kok di utara sana. Kalau mau beli tanah ya sekitar pondok ini, di kanan kiri biar diluaskan pondoknya. Bapak Ibu rahimakumullah, maka Mbah Yai Mahmud jawab kurang lebihnya, Ron, engko aku arep gawe pondok ning lor kono. Kata Mbah Yai Mahmud, nanti saya akan buat pesantren di utara sana. Betul Bapak Ibu rahimakumullah. Selang berapa tahun ada orang datang dari Jakarta ngasih Mbah Yai Mahmud uang 1 miliar, akhirnya dibangunkan pesantren. Nah ini pentingnya niat tuh di situ, Yunus Salamah. Maka sebelum terjadi ijab qabul akad nikah ini dipasang niat nih. Apa niatnya? Niatlah nikah, ya Allah kamu niat nikah, saya niat nikah ini seperti niatnya guru-guru saya, terus sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini niat yang terpenting itu macam itu. Nah begitu niat nikah ini melok niat guru-guru gitu, karena mereka itu sudah kelihatan barokahnya, sedangkan niat kita belum kelihatan barokahnya. Maka nikahlah kalian berdua dengan niat seperti niatnya guru-guru kita sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah,
Ini saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Istighfar bareng-bareng Pak. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Ramoni Jan, buka tuh apa ini no? Sudah apa ya? Masih operatornya lah. Ada peserta yang ini. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Amma ba'd. Muhammad Yunus ungkir wa uzawwijuka amarallahu bihi min imsakim bi ma'ruf aw tasrihim bi ihsan. Muhammad Yunus angkah tuka wa zawwajtuka salamata syarifah binta Abdul Manan bi alladzi wakkalani bi mahri majmu'atin min alatis shalah halan. Qabiltu nikaha wa tazwijaha bi mahri mazkurin halan. Barakallahu laka wa baraka alaika wa ja'alkum fil khair. Allahumma inna nas'aluka ya Allah khaira hadzal yaum fathahu wa nasrahu wa nurahu wa barakatahu wa hudahu wa na'udzubika min syarri ma fihi wa syarri ma ba'dahu. Allahumma inna nas'aluka fi hadzal yaum fi sa'iril ayam afdala ma tu'ti bihi ibadaka salihin biduni mihatin wala baliyah bimujarradi fadlikal azim wa bi syafaati rasulikal karim innaka antallahul barur rahim. Allahumma jma' samlana, Allahumma jma' syatata umurina khir lana wa akhtar lana wa saddidna fi syu'unina kulliha thumma barik lana fiha. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan ma huwa ahluh walhamdulillahi rabbil alamin.